Kaiserslautern cukup sini before Aspanya. 5 juta. Tadi kata Teh Wina, saya tetap harus fokus pada skill. Oke, gue belajar deh skill, gue belajar ini ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung. Pokoknya gimana biar gue Jadi tahu membuka. mana yang dia enjoy, mana yang enggak. Mana yang enjoy, mana yang enggak, mana yang menghasilkan, mana yang enggak. Karena yang enjoy belum tentu menghasilkan, yang enggak enjoy belum tentu tidak menghasilkan soalnya. Stand up comedy menghasilkan kok. Gitu kan. Iya kan? Kadang-kadang kita mengalah. Kita mengalah mengejar passion, all out, tapi di sisi lain kan gue harus makan. Jadi melakukan hal yang lain. Nah, oke. Tapi saya kan sudah digaji nih 5 juta. Kalau begitu 5 jutanya ini sebaiknya saya apakan nih? Ya, prinsip yang akan berlaku sampai akhir zaman, nggak bisa diganggu gugat. Penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Oke. Ini harga mati. Iya. Jadi kalau ada orang yang memang penghasilannya lebih kecil daripada pengeluaran, oke, kita mesti beresin dulu titik penghasilannya. Dan itu alasannya macam-macam ya. Ada yang memang keluarganya yang harus dia tanggung banyak banget. Iya, sandwich generation Ya lah kan? gitu juga. Kalau bisa yang kayak jadi. gini bahkan istilahnya udah bukan sandwich generation, Tim. Apa dong? Sandwich generation itu kan kalau dia dengan dia harus support pasangan dan anaknya, dia harus support orang tuanya. Iya. Jadi kayak roti lapis dia kededet di tengah-tengah gitu ya. Kalau ini nikah aja belum, punya anak belum, tapi dia udah harus support Atas orang tuanya. bawah. Ini namanya ayam geprek generation. Bawahnya keras, Jadi Kak, bawahnya keras, atasnya neket gitu ya. Oke. habis. Jadi sedih gitu. Gue suka ketemu kasus-kasus yang gue kayak gak punya masa depan ya gitu. Sedih banget. Iya. Nah, ini isunya udah isu sosial, udah bukan isu finansial, iya. sehingga dia harus ngobrol sama keluarganya bahwa bilang, ini tuh nggak cukup secara matematika. Aku misalnya gajinya 5 juta, 3 juta dipakai keluarga, ini 2 juta benar-benar cuma aku buat berangkat kantor, makan aja terbatas. Ongkos gitu. doang gitu. Jadi si 3 juta yang dikasih ke keluarga ini nggak bisa lebih lagi dari ini, aku udah nggak sanggup gitu. Di kasus-kasus yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang ternyata nggak punya kendali sama keuangannya. Nah, kalau yang nggak punya kendali keuangan, dia harus ada beberapa tips and tricks yang gampang-gampang dikerjain. Misalnya, tahu dulu uangmu pergi kemana sih. Oke. Nah, ada basic kayak hal-hal sehari-hari kamu ngapain aja sih. Jadi ternyata keteraturan itu akan sangat membantu untuk kita tahu sebenarnya uang kita pergi kemana. Misalnya kerjanya dia kantoran karyawan ya, Senin sampai Jumat kan clear tuh, Senin sampai Jumat ngapain aja. Bikin catatan pengeluaran harian. Senin sampai Jumat, 1 transportasi berangkat dan pulang kantor berapa dan kayak apa. Kalau tadi kita asal berangkat aja, nggak tahu uang kita habisnya buat apa, tapi pada saat kita ngitung jadi mikir, oh kalau naik taksi 100.000 ternyata ada bus Transjakarta